Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori evolusi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Dentia Fitri, biasa dipanggil Tia, NIM 3125019, dan di samping saya perkenalkan nama saya Lutfi, biasa dipanggil aku, NIM 3125023. Perkenalkan nama saya Suryani, biasa dipanggil Yani, NIM 3125003. Perkenalkan nama saya Meli Kodamuna, biasa dipanggil Meli, NIM 3125043. Next, saya akan menjelaskan materi tentang teori evolusi. Teori evolusi dapat didukung oleh visualisasi berupa diagram, ilustrasi fosil, struktur homolog misalnya tulang lengan manusia dan sayap kelelawar, dan struktur analog misalnya mata serangga dan manusia. Untuk menunjukkan adanya nenek moyang bersama dan adaptasi terhadap lingkungan, duplikasi dapat dikomentar seperti planet Earth atau kosmos, juga bisa memberikan gambaran proses evaluasi yang lebih luas melalui contoh-contoh nyata dan simulasi visual. Visualisasi yang mendukung teori evolusi. Di sini ada diagram ilustrasi fosil. Fosil adalah sisa-sisa organisme purba yang terkubur dalam lapisan batuan, menunjukkan perubahan bertahap organisme dari waktu ke waktu. Diagram fosil seperti rantai evolusi muda menunjukkan bagaimana spesies berubah dari generasi ke generasi, mendukung gagasan bahwa makhluk hidup tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, ada juga struktur homolog. Struktur homolog adalah organ atau bagian tubuh yang memiliki bentuk dasar sama tetapi fungsinya bisa berbeda. Contohnya, lengan manusia, sayap kelelawar, sirip ikan, paus, dan kaki kucing memiliki struktur tulang yang serupa. Visualisasi ini menunjukkan adanya nenek moyang bersama karena perbedaan fungsi yang muncul dari struktur dasar yang sama. Struktur analog menunjukkan adaptasi yang serupa pada spesies yang berbeda karena lingkungan yang serupa, bukan karena nenek moyang bersama. Contohnya, sayap burung dan sayap serangga memiliki fungsi yang sama, terbang, tetapi memiliki struktur dasar yang sangat berbeda. Visualisasi struktur analog membantu memahami bagaimana tekanan seleksi dapat mengarah pada bentuk tubuh yang serupa. Ada cuplikan dokumenter. Pertama, contoh fosil di alam. Dokumenter sering menampilkan penemuan fosil-fosil penting. Sudah. Cuplikan dokumenter. Contoh fosil di alam. Dokumenter sering menampilkan penemuan fosil-fosil penting dan proses penentuannya di lapangan. Struktur homolog dan analog. Banyak dokumenter menampilkan perbandingan visual antar spesies untuk menyoroti kesamaan dan perbedaan struktur homolog dan analog. Proses seleksi alam dalam aksi. Tayangan yang menunjukkan bagaimana individu dengan sifat yang lebih cocok dengan lingkungannya memiliki peluang hidup lebih tinggi untuk bertahan hidup dan berproduksi dapat memperjelas konsep seleksi alam. Keanekaragaman hayati. Dokumenter seperti planet Earth dan kosmos memperlihatkan keragaman spesies yang ada dan bagaimana mereka beradaptasi dengan habitatnya, yang merupakan hasil dari proses evolusi. Dengan kombinasi visualisasi ini, penjelasan teori evolusi menjadi lebih mudah dipahami
mulai dari konsep dasar nenek moyang bersama hingga mekanisme Oke, jadi baik.